gitu ya. Dan yang paling mengejutkan saya adalah pengakuan bahwa yang mendekati ini seorang ateis. Wah, ini luar biasa, gitu kan? Bukan hanya ketika menyebut-nyebut mengakui dirinya ateis, tapi misalnya ketika menyebut Yakto itu preman, gitu, misalnya gitu. Itu tidak mungkin dilakukan atas nama pendekatan ilmiah apapun di sini. Gitu. Saya bisa menuliskan suatu topik kalau saya mahasiswa UIN ini ya, gitu. Ateisme berketuhanan, gitu, ya kan? Tempat terjujur sedunia itu bukan hanya di Jepang, juga di Bawean. Ya, kita boleh masuk kamar mana saja, ya terus kita membayar itu tanpa ada tagihan apa-apa, kita boleh makan apa saja yang tersedia. Saya luar biasa itu ya. Tapi saya ingat pengalaman saya di Cirebon, ya, Pangkal Sunan Gunung Jati. Di antara begitu banyak rombongan-rombongan, ada 2 orang, ya, yang seperti pesilat, ya, dengan caping angon bebek yang besar itu, gitu kan, dan wajahnya yang luar biasa cantik, gitu ya, memegang tongkat, dan sepatu Adidas. Mereka itu berjalan keliling Jawa, ya, berjalan kaki keliling Jawa, menyusuri makam-makam ini. Dan memang itu tampang pendekar, ya, itu Sangkuan Linfung, gitu, ya, wah. Jadi tradisi ini hidup, ya, tradisi ini hidup, gitu, ya, di kalangan yang tidak mesti kelas bawah loh, ya, tidak mesti kelas bawah, gitu. Ini orang ngaku ateis tapi dia berada di dalam spiritualisme, gitu ya. Jauh dari itu ya, saya cuma mau share aja ya, share pengalaman dan saya membaca ya, dan iya saya merasa envy ya, gitu ya. Envy itu iri positif ya. Iri positif produktif lah, gitu. Saya kira inspirasinya begini, ini kok kayak gini aja sih isinya, gitu kan. Gua kasih lihat nih yang mestinya yang benar nih. Nah, saya kira itu yang terjadi ya. Jadi lebih menjadi katalisator untuk menunjukkan yang gini loh yang benar, gitu. Nah, ya, saya senang-senang saja ya. Karena kalau Pak Jod berkali-kali mengunjungi situs ini, gitu ya, makam lah, petilasan lah, gitu, saya juga bisa mengulang nulisnya, gitu kan, nulisnya dengan meminjam buku Pak Jod ini, dan juga belajar banyak. Karena apa? Pak Jod itu tidak ragu-ragu ya menuliskan hal-hal yang sepertinya tidak ilmiah, hanya ilustratif, tapi memberi bobot luar biasa ya, sebagai seorang participant or observer ya. Jadi dia tuliskan objeknya, subjek tepatnya, tapi dirinya sendiri yang mendekati itu disebut, sehingga kita tidak mempunyai ilusi ya, sebuah gambaran objektif ya. Tapi justru kita tahu ini dari sebuah subjek yang menjelaskan dirinya cukup lengkap, gitu ya. Dan yang paling mengejutkan saya adalah pengakuan bahwa yang mendekati ini seorang ateis. Wah, ini luar biasa, gitu kan. Dan saya bilang ini juga keuntungan Pak George sebagai orang luar, ya. Bukan hanya karena selamat dari bias yang ada pada kami, ya, pada kami. Entah kami modernis, entah kami Jawa, entah kami Jakarta, entah kami Islam, gitu kan. Yang pasti punya bias-bias tersendiri terhadap kuburan-kuburan ini, gitu ya. Tapi juga selamat dari risiko-risiko tidak perlu, ya, gitu. Ya, tidak perlu, pasti ada. Kalau Pak Jar ada di sini, ya, gitu. Bukan hanya ketika menyebut-nyebut mengakui dirinya ateis, tapi misalnya ketika menyebut Yakto itu preman, gitu, misalnya gitu. Itu tidak mungkin dilakukan atas nama pendekatan ilmiah apapun di sini, gitu. Di Indonesia, gitu, ya. Nah, saya kira itu keberuntungan, tapi keberuntungan yang tidak menurunkan bobot ya, justru membuat kita itu bisa membacanya dengan dengan penuh harusnya berterima kasih kita, gitu ya. Itu dan juga
saya kira ya salah satu kenikmatan kita baca ini karena ada kelengkapan, keenakan membaca. Nah, ini saya lupa tadi. Bukan hanya Pak George ya dalam hal terjemahan buku ini beredar di Indonesia ya, tapi mutu terjemahan harus disebut ya oleh Mas Arief Bagus Prasetyo ya, dan Mas siapa Dwi ya, dan Pak George sendiri yang mengawasinya gitu. Itu saya berkali-kali ketemu ungkapan yang ini mah sastra ya, gitu. Ini mah sastra gitu ya. Jadi ada sastra, ada jurnalisme sastrawi, ada jurnalistik doang ya dalam bentuk-bentuk wawancara, ada pendekatan ilmiah antropologis tapi yang alirannya Oscar Louis gitu loh ya, yang ceritakan seperti apa adanya gitu ya, seperti itu. Dan analisis politik tentunya ya, karena ketika ngomongin kuburan Mbah Priok, nah ke Ahok kemana, nah itu sudah berkonteks masa kini gitu, dan tidak luput ya masalah gender, tidak luput gay segala macam itu. Dan mari diperhatikan ya bahwa Pak George masuk juga ke dalam cara bercerita ya yang simbolik. Jadi bukan hanya materi penelitiannya penuh dengan simbol-simbol penanda-penanda yang harus dipecahkan, diterjemahkan. Buku ini pun ada simbolnya yang tidak diungkap. Apa itu? Meskipun jawabannya ada di buku itu. Jadi ini Pak George sudah ketularan gaya orang Jawa gitu ya. Apa itu? Setiap subbab dipisahkan atau dibatasi oleh topeng panji. Nah, gitu kan? Gitu. Topeng panji ini simbol apa? Pertama dia simbol perjalanan, gitu kan? Tapi perjalanan yang tidak sekedar terusir dari kerajaan, ya, tapi perjalanan, ya, perjalanan spiritual, gitu kan? Tetapi juga ajaibnya dilakukan oleh seorang dalang. Siapa yang melakukan perjalanan ini? Ya kan? Keluar masuk itu, ya kan? Antara yang diciptakan dan menciptakan. Nah, ini kan benar-benar buset ya kalau orang Betawi gitu. Main dia, Pak George ini main ya, meskipun hanya dengan simbol itu, tapi ada di dalam kan. Bahwa panji itu gitu ya. Memberikan satu teka-teki gitu ya tentang dalang yang mau menyadarkan dengan keberdalangannya gitu ya, tentang kebertuhanan yang ada di lingkungan kita gitu waktu itu sebagai orang-orang Jawa kuno ya gitu, atau udah agak tengahan gitu. Nah, jadi kalau saya tidak bisa bercerita detail, tapi secara umum ya, ini adalah kisah ya, satu pertarungan sebetulnya ya, ideologis ya, antara kelompok yang yang katakanlah yang inferior ya, terpinggirkan gitu ya oleh suatu sikap arogan yang tanda kutip rasional gitu kan, yang menamakan diri modernis gitu ya, yang kemudian semakin ke belakang diperparah melalui suatu kampanye kesucian gitu ya, kesucian bahwa ada pendekatan spiritual atau kebenaran tunggal ya mengenai bertuhan yang benar gitu ya, yang kemudian dimanfaatkan secara politis untuk berbagai macam kepentingan ya begitu. Kelompok ini sebetulnya juga bukannya dominan gitu ya gitu, tapi telah memberi warna gitu pada pertarungan politik yang menempatkan golongan yang nyaris tidak pernah bisa membicarakan dirinya dengan peralatan ilmu pengetahuan gitu ya, saintifik yang sering dijual, jadi jualan gitu ya, tidak bisa gitu ya, karena persoalan mereka betul-betul murni spiritual ya gitu. Bagaimana saya merasa tentram dengan apa yang sudah saya kenal, seperti itu ya, dan ya mereka tidak punya instrumen atau instrumen terbatas untuk mengatakan saya ini tidak keliru, itu sangat terbatas gitu ya gitu. Bahkan Pak George itu juga di situ antara geli dan terharu gitu kan,
tapi menghormati. Nah, seperti itu ya saya lihat ya gitu. Dan saya kira sikap ini penting. Ya, sikap ini penting karena pembelaannya bukan pembelaan naif ya atas hak hidup mereka. Perhatikan ini ya. Yang saya catat di sini adalah sebetulnya Pak Jor mengatakan mereka punya hak hidup. Gitu, ya. Hak hidup, hak kehidupan budaya, gitu ya. Biarkanlah mereka bahagia, biarkanlah mereka itu mengalami kemakrifatannya sendiri dengan cara mereka sendiri gitu ya. Dan janganlah digurui lagi gitu ya. Meskipun itu menjadi bagian dari pertarungan ya. Pak Jo sendiri bilang mulai ada plakat-plakat ya, petunjuk jangan makamnya yang dipuja seperti itu ya. Itu merupakan satu ini apa? Berarti pembelaannya tidak naif gitu ya. Dicatat juga itu perkembangan mutakhir dan oke, saya kira itulah saya kira ya apa namanya sinopsis atau ringkasan tematik buku ini gitu ya. Satu pengungkapan dari budaya tersingkir yang direndahkan katakan begitu atau mungkin dilupakan oleh dunia ilmiah gitu ya, tapi kemudian buku ini sendiri merupakan suatu penghiburan ya, selain pekabaran. Nah, itu kan luar biasa itu ya, luar biasa gitu ya. Tapi buku ini hanya ditulis setelah penulisnya menguasai seluruh data ilmiahnya, seluruh syarat-syarat ilmiahnya dikuasai ya. Dan bukannya dikuasai dengan satu deadline kapan harus ujian, tidak. Cukup lama gitu, 97 gitu, dan itu bukan hanya diketahui tapi dihayati ya, karena data-data ini bergabung dengan pengalaman beliau ya, yang berkali-kali masuk ya ke pekuburan itu, menghayatinya, sampai-sampai mengatakan misalnya, saya makan super mie gitu ya, mie instan itu, dan inilah makanan terlezat di dunia, terlezat yang pernah saya nikmati gitu. Saya kira ini ya, kalau saya seorang mahasiswa S1 gitu ya, melihat momen-momen penulisan seperti berjalan malam, memandang kunang-kunang, menjelma ke satu dimensi lain, saya bisa menuliskan suatu topik kalau saya mahasiswa UIN ini ya gitu. Ateisme berketuhanan gitu, ya kan? Jadi kita ini kan dikuasai oleh pemahaman ateis yang layak dibunuh karena nggak bertuhan gitu kan, gitu ya. Tapi ini beda banget gitu loh, ya. Gitu, beda banget ya kalau kita belajar sedikit mungkin kita nemu ya ateisme humanistik segala macam itu gitu. Tapi di sini kita lihat bagaimana seorang ateis itu terharu melihat orang-orang melihat spiritualisme ya, spiritualisme yang ada terutama di Jawa gitu ya, Jawa Madura, dan ini sesuatu yang tidak bisa sama sekali dinafikan, disepelekan, apalagi dihilangkan. Nah, ini dia ya. Itu dipunahkan, tidak perlu sama sekali ya. Tapi juga Pak Jor tidak bilang ini begitu. Ya, ya sudah, diceritakan saja dan dilihat ya bahwa memang ada satu proses di sini. Ya. Proses gitu. Nah, itu proses gitu. Ada perkembangan di tempat-tempat seperti itu gitu. Nah, saya juga ingin berbagi pengalaman bukan hanya soal membaca buku ini gitu ya. Tapi pengalaman saya sendiri gitu, ya. Dan mungkin ini karena Pak Jor mungkin tidak mendatangi tempat itu ya. Pulau Bawean gitu, ya. Pulau Bawean. Nah, jadi Sunan Bonang itu makamnya banyak, itu biasa, wali-wali itu pasti semua jadi rebutan itu makamnya yang di sini sebetulnya yang di situ gitu. Sunan Kalijogo bahkan disebut makamnya serang sastra apa itu, 120 itu makamnya. Kenapa? Dia menjaga di mana ada makam Siti Jenar, di situ ada makam Kalijogo gitu ya. Oh, itu kan sebuah sastra yang seru ya, sastra yang seru. Ya, Pak Jor bukan hal itu, yang lain-lain itu diceritakan juga oleh Pak Jor dengan pendekatan yang
menurut saya ya, kalau orang lain itu mosok kayak gini diceritakan, ini kan lucu saja gitu. Enggak, ya. Itu ada keterharuan dalam cara menceritakannya sehingga kita menikmatinya sebagai karya terpisah ya. Kayak terpisah ya. Bentuk tertulis sastra lisan gitu yang kalau kita mendapat buku itu di gerbang-gerbang makam itu ya, pasti ada orang-orang tua yang sejarah gitu dijual, yang bukunya aduh cetakannya nggak seperti cetakan KPG gitu ya gitu. Itu kita cenderung masa buku begini termasuk referensi kan begitu ya gitu. Pak Jar menggunakannya ya dengan kritis dan memanfaatkan yang terbaik. Apa itu sastranya gitu, sambil menunjukkan angle-nya. Wah, ini kok jadi berguna sekali buku ini ya, saya kagum sekali itu ya gitu. Nah, jadi ketika kembali soal itu, ini saya harus dapat ini. Di samping saya senang jalan-jalan ya, kayak apa sih makamnya yang di Bawean itu? Nah, gitu kan? Ya, saya naik kapal ke Bawean itu, dan itu saya ngerti sekarang apa yang disebut ziarah ya, gitu. Ya, bahwa bagaimana perjalanan diri kita itu bagian terpenting sebetulnya, ya. Karena perjalanan itu, terutama kalau sendirian ya, jadi bukan yang tur Wali Songo itu gitu ya, yang sendirian begitu. Meskipun saya itu jauh dari pendekatan spiritual seperti itu ya, saya cuma bertugas ya untuk Intisari gitu. Tapi saya mengalami ya, bertemu para pensiarah itu, mengalami gelombang lautan menuju Bawean itu ya, berjalan sepanjang malam ya, dan mengalami orang Bawean itu kayak apa? Oh, itu nggak kalah sama orang Jepang. Tempat terjujur sedunia itu bukan hanya di Jepang, juga di Bawean. Ya, kita boleh masuk kamar mana saja, ya terus kita membayar itu tanpa ada tagihan apa-apa, kita boleh makan apa saja yang tersedia. Saya luar biasa itu ya. Dan ketika ketemu makamnya lagi-lagi dibilang, ada dua Pak, makam Sunan Bonang, yang ini dan satu yang itu. Gitu. Bayangkan ya, sudah ini makam entah bagaimana, ada dua pula. Dan saya melihat salah satu peziarah itu. Saya tanya, dari mana Anda? Saya datang dari situ Bondo. Dan saya berjalan kaki. Bayangin itu. Berjalan kaki, dan tentu saja ya, dia naik kapal itu, ya nggak di atas laut ya, naik kapal, turun jalan kaki lagi gitu ya. Dan saya ingat ya, dan dia dengan seluruh kemenyannya, dengan ubel-ubelnya, tidur situ sudah 4 hari gitu ya, entah apa yang dicari gitu ya. Kalau di buku itu ada jawabannya gitu ya, gitu. Tapi bagi saya ngapain gitu, ya gitu. Tapi saya ingat pengalaman saya di Cirebon ya, makam Sunan Gunung Jati. Di antara begitu banyak rombongan-rombongan, ada 2 orang ya, yang seperti pesilat ya, dengan caping angon bebek yang besar itu gitu kan, dan wajahnya yang luar biasa cantik gitu ya, memegang tongkat dan sepatu Adidas. Mereka itu berjalan keliling Jawa ya, berjalan kaki keliling Jawa menyusuri makam-makam ini. Dan memang itu tampang pendekar ya, itu Sangkuan Lin Fung gitu ya. Wah, jadi tradisi ini hidup ya, tradisi ini hidup gitu ya, di kalangan yang tidak mesti kelas bawah loh ya, tidak mesti kelas bawah gitu ya. Ya, ada bagian-bagian yang kalau ukurannya nominal, orang kaya banyak gitu ya, gitu ya, orang kaya banyak gitu, yang menurut Pak Jar kan berterima kasih atas bantuan Pak Wali terhadap sukses bisnisnya seperti itu ya gitu. Karena sebelum bisnis atau sebelum ujian loh, sebelum ujian skripsi ekonomi itu, minta bantuan Pak Wali, setelah lulus datang lagi ke situ untuk terima kasih. Marilah kita ya, marilah kita meneliti, menghayati dan memperhitungkan bagaimana ini sikap ilmiah instrumental yang bisa lolos ujian-ujian ini gitu kan, secara ilmiah, tapi
hidupnya ini memang tidak perlu ilmiah gitu. Ya, dan sahih-sahih saja gitu. Ya. Jadi saya kira Pak Jur memperlihatkan ya sebuah subculture yang jangan-jangan bukan subculture, culture ini, gitu kan? Yang modern ini subculture, gitu kan? Yang radikal jelas subculture gitu, ya. Yang yang terselimuti, ya, tertutup, ya, oleh bias-bias atau ilusi-ilusi atau atau tanda kutip kemunafikan modernitas, gitu, ya, gitu, yang tidak mau mengakui, gitu, ya, atau mungkin malu kok temannya begitu, gitu, ya. Kenyataan yang menurut saya itu mesti kita saya kira menarik didiskusikan ya, gitu, ya. Karena saya ketika meneliti Wali Songo itu selalu mendapat komentar ya, gitu ya. Pokoknya orang-orang ke kuburan itu orang kasihan aja, gitu ya. Orang kasihan saja gitu. Gitu. Tapi kalau orang-orang ini selamat jiwanya oleh keberadaan itu sampai hari ini, bahkan Gus Dur diperlakukan seperti itu kan, gitu ya. Dan Osama bin Laden itu sengaja tidak dikubur di darat, gitu kan, untuk menghindari dampak seperti itu kan, gitu ya, menghindari pengeratu adilan gitu. Nah, jadi saya kira ini ya, maaf nih saya cemplang-cemplung ke sana kemari gitu ya. Tapi buku ini saya kira luar biasa ya, mau dibolak-balik luar biasa dia ya. Karena ya semua dimensi, semua disiplin ilmu ada di sini gitu. Dan perbincangan kita itu bisa lebih dari sekedar buku di sini ya. Buku ini adalah satu pelontar kita untuk membicarakan sebetulnya spiritualisme di Indonesia ya, dan bahwa ini disampaikan oleh seorang ateis gitu ya. Itu buat Pak Jur mungkin biasa itu seperti di sini banyak gitu kan. Tapi ini perlu di Indonesia ya. Karena ateisme itu juga hadir dengan suatu mitos gitu ya, gitu. Suatu mitos yang yang sangat simpel sekali gitu. Ya, jadi saya kira kata kunci saya ateisme berketuhanan ini yang saya temukan di sini ya. Gitu, ini buset deh gitu ya. Ini orang ngaku ateis tapi dia berada di dalam spiritualisme gitu ya. Jadi ya kita nanti ngobrol lagi ya. Silakan diteruskan. Terima kasih.